wa ta'ala. Karena seyogianya sudah harus menjadi keyakinan kita semua, sebagaimana keyakinan yang dimiliki oleh pengusaha Aus terhadap Syekh mursyidnya pengusaha Anom dulu. Beliau sering menyampaikan bahwa qalbu syekhika ayyuhal murid haddatullah, hati gurumu wahai murid adalah hadratnya Allah, wa abwabuhu wa hawasu abwabuhu, dan panca indranya adalah pintu gerbang masuk ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Faman taqarraba ilaihi bil qurabil mu'alai bi syar'iyati futihat tilka hadrah. Siapa datang kepada beliau dengan menjaga adab yang layak menurut syarat, maka akan terbuka pintu hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan juga datang berkunjungnya kita sekalian kepada guru kita yang mulia pengesabah, itu nilainya sama halnya seperti kita datang berkunjung kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad, yang ongkosnya kalau mau ke Madinah berapa tiwud, berapa anjut mahalnya. Tidak mungkin semuanya bisa mampu datang pergi ke sana, tapi ini sebagai kecembaran rahmaniyah. Ini bukan basa-basi, bukan kil dan kol, bukan cincong, bukan kata saya, bukan dari sahabat. Ini sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man zaro aliman fakad nama zaroni, wa man sofa aliman fakad nama sofahani, wa man jalasa aliman fakad nama jalasani, wa man jalasa fi dunya ajlasallahu fi ma'ifil jannah. Ngertos orang? Ngerti orang? Ngertos ente? Alhamdulillah. Cukup di yang depan yang pintar. Kalau depan pintar, yang di depan, yang di hadapan pasti bakal pintar. Wal harfu ma laisa lahu alamah pakis ala qauli takun alamah. Al huruf kalimah tayak tetanggar ukurnya kuring, kalian akan pintar semua. Amin ya rabbal alamin. Punten, kita ada asatu napak gitu. Asatu napak gitu. Panggung panas, mimbar panas. Dikir jahar tidak sepanas ini, tapi naik panggung di sini, waduh panasnya luar biasa. Hadirin rahimakumullah, datang berkunjungnya kita kepada pengesabah sebagai wali yang mursidah itu jauh berbeda dengan datang berkunjung kepada wali yang sudah tiada, hanya situs makomnya saja. Tapi memang ada berkahnya. Kalau datang ke situs pemakaman waliullah yang tiada, hanya dapat berkahnya saja. Datang Ka'bah mendapatkan sumber berkahnya, inti berkahnya. Kalau datang berkunjung ke makom-makom para wali yang sudah tiada, maka sepertinya seakan-akan hanya dapat berasnya, dapat susunya, dapat ikannya, dapat apalagi buah-buahnya. Datang ke pasar Kurumur pengusaha Baos ini bukan hanya dapat berasnya saja, dapat sawahnya, dapat kebunnya, dapat kolamnya, dapat sapinya, dapat kudanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kucing itu pada lapar tuh. Ya, walaupun berhari-hari setiap di sini, tapi anggaplah di bicara di persahabatan mah nggak ada yang gitu. Satu napak, kerma iya mimbarna jangku. Dulu saya di pondok kalau mau tamrinan itu suka pakai pagut. Tapi pagonya bukan punduk santri tadi. Pago. Pasal ke-7 bulan Rajab. Bulan Rajab.
Hada sahru, salah satu hurufin. Bulan ini hanya punya 3 huruf. Berapa huruf? Bulan paling sedikit hurufnya. Yang lain mah 4, 5, 7. Bahkan kemarin cuma saja 11. Ini Rajab hanya 3 huruf. Dan saya di sini tidak akan membahas nomor 2, nomor 3. Kamu sendiri enggak akan milih nomor 2, karena nomor 2, nomor 3 dengan nomor 1 terbawa semua. Setuju? Jangan pakai tadi 1 juta kan? Setuju? Yang kedua apa? Jud. Kesana, kesini, kemari, ngasih, memberi, kemana-mana ngasih, memberi, jud. Yang ketiga, banyak bohongnya, banyak janjinya, tidak akan selamat, bersih, janji, bohong, munafik, bawah dan lipat kalau tidak dengan huruf yang pertama. Kenapa? Maka saya di sini tidak akan membahas nomor 2, enggak akan milih nomor 2, enggak milih nomor 3, tapi akan membahas memilih nomor. Karena dengan nomor 1, kedua, ketiga, 1 mantap. Ya teh baru pikir itu. Kita kan dekat Bantul. Untuk tulis deh. Nah apa yang ada ini saya. Fa'amarra'u fihi ridwanun, maka adapun huruf ro pada bulan Rajab ini adalah dimaknakan oleh guru kita Nasabah yang mulia dengan makna ridwanun. Apa? Saking orang ingin punya ridho Allah sampai ada orang yang dikasih nama ridwanun berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran. Pertama, 1, nggak akan semua Qurannya. 1, surah Ali Imran ayat 162. 2, surah At-Taubah ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afamanit taba'a ridwanallahi kaman ba'a bi sahati minallah wa ma'ahu jahannam fa bi'sal masir. Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama halnya dengan orang yang kembali kepada Allah dengan dua murka yang besar dan tempatnya jahanam? Itulah sebagai tempat seburuk-buruknya tempat. Na'udzubillahi min amit-amit jabang kasabrang kapalen balik mawa eta anggar teh baheula berbukan wae di Cikone ge loba kerupuk mah oleh-oleh paling naon eta di antarana ini. Tanya kenlir. Allah menyampaikan ayat dengan diawali istifham. Allah bertanya. Siapa yang ditanya? Siapa saja yang membaca ayat ini, yang mendengar ayat ini dibaca, yang menggali mengkaji ayat ini, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan apaman tadi al-ayat. Tapi yang ditanya, kita yang membaca, kita yang mendengar, tidak usah menjawab. Tidak sama ya Allah, aku beda, nggak usah begitu. Kenapa? Karena ini disebut kalau dalam tafsir disebut istifham tam atau istifham takrir. Pertanyaan sempurna, pertanyaan yang tidak butuh jawab. Istifham takrir, pertanyaan yang merupakan ketetapan. Artinya dengan pertanyaan ini Allah menyatakan, Allah mengatakan bahwa jelas tidak sama orang yang kembali kepadanya membawa hidupnya dan orang yang kembali membawa murka dari Allah Subhanahu wa taala. At-Taubah ayat 109. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman asasa bunyanahu ala syafa jurubin harin fanharu bihi fi jahannam wallahu la yahdil qaumal zalimin. Apakah
Sekiranya orang yang membangun bangunan masjid, mendirikan bangunan masjid, atau masjid sebagaimana asli, mana fari'nya adalah kegiatan ibadat ketaatan di masjid, apa saja disebut mazhab mursal min babil takil hal iratil mahal. Apakah orang yang mendirikan bangunan, apa? Bangunan syahadat, bangunan sholat, bangunan zakat, bangunan saum, bangunan haji, bangunan umroh, bangunan manakiban, bangunan semua amal baik kita, ketika dibangun itu bangunan di atas fondasi asas takwa dan ridha Allah, itu yang baik? Atau orang yang mendirikan bangunan ketaatan, bangunan ketakwaan, bangunan ibadah dibangun di pinggir jurang, retak, longsor, kemudian bangunan itu sudah dipaksa dibangun, hancur, rag-rag, roboh, runtuh, dengan bersama dia runtuhnya bukan ke jungkrang, ke jurang, tapi runtuhnya ke neraka jahanam. Naudzubillah ini. Dan Allah tidak akan beri petunjuk orang-orang yang zalim. Nabi Muhammad kemudian pengusaha menyampaikan, wa amma ridwanu huwa minar ridho wa huwa sururul qalbi bimuril qadar. Apa ridho itu? Nah, pengusaha mereka lughat dan istilah, etimologi dan terminologi. Ridho, ridwan, minar ridho. Kata aridwan diambil dari kata aridho. Rodiya, yardo, ridhoan. Masukkan api lamun, ganti yang nabi kau jadi ridwanun. Apa ridho itu? Apa ridho itu? Huwa sururul qalbi bimuril qadar. Ridho, ridwan adalah senang hati, bunga hati, legowo hati, lapang dada, jembar mana kering jembar. Jembar hati, senang hati, walaupun mendapatkan posisi, ketetapan, ketentuan, kepastian bagian Allah kepada kita yang pahit. Suka Bapak Ibu mendapatkan bagian yang pahit? Suka? Bukan mata wali, bukan tercendek, bukan obat. Apa yang pahit? Yang pahit itu apa saja bagian kita dari Allah yang tidak sesuai dengan kemauan. Sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan keinginan. Maunya banyak malah dapat, maunya sehat malah dapat, maunya gede malah dapat cilik, maunya banyak malah dapat sedikit. Itu pahit. Maunya kawin lagi malah ada kabur. Maunya kawin malah yang ada juga jangan juga malah kabur. Pahit. Nah, ketika kita mendapatkan posisi ketetapan yang pahit dirasakan, nggak enak dirasakan, hati tetap harus tenang, senang, luas, lapang. Bisa itu? Mungkinkah itu? Bisa sekali, mungkin sekali, karena hati, contoh untuk hati apa? Adalah yang datang dari akhirat, datang dari langit, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu. Kontinya dengan zikir. Man aroda dawama sururi fal yudawim zikrullah. Siapa saja yang mau ingin langgeng senangnya, langgeng bunahnya, langgeng suka riaknya, maka langgengkan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Oleh karena itu maka kemudian para sahabat mengutip firman Allah hadis qudsi, man lam yarda bi qada'i wa lam yaskur na'mai lam yasbir ala bala'i fal yahdud bin samai wal yatlub rabban suwa'i. Siapa saja tidak suka, tidak ridho, enggak menerima keputusan Allah, padahal yang namanya ketetapan Allah untuk kita masing-masing, yang datang kepada kita itu bagian kita, yang bukan bagian kita enggak mungkin datang kepada tujuh. Yang bagian kita Allah tetapkan pasti datang kepada, tapi perkara yang bukan bagian kita tidak mungkin, mustahil datang kepada. Maka ketika datang bagian kita ketetapan Allah pahit
dirasakan, maka menerima, legowo, jembar, senang, karena dalam hatinya ada zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Siapa saja yang ridho atas kodokku, tidak syukur atas anugerah nikmatku, tidak sopan atas balik ujianku, maka keluar, jangan ada dan cari Tuhan selain aku. Naudzubillah, ini diusir ku Allah kerjelma nu teu nampi teu narima kana kodok Gusti, diusir ulah di langit di bumi, di kolong langit di atas bumi, orang yang tidak syukur atas nikmat anugerah Allah dan yang tidak syukur atas balik ujian musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada alasan untuk tidak ridho dan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para sahabat menyampaikan di ujung, ya ayuhal ikhwan, la yunalu ridwanullahi bil akhirati illa idani labihi bil hayati qabla mauti bil bai'ati wa talqin. Wahai sekalian para ikhwan, Bapak Ibu sadayana, ketahuilah bahwa ridho Allah di akhirat tidak akan kita raih, tidak akan kita genggam, tidak akan kita gapai, tidak akan Allah berikan di akhirat ridhonya, kecuali ridho Allah ini kita raih, kita genggam, kita dapatkan sekarang ketika hidup sebelum datang kematian. Dengan cara apa? Bil bai'ati wa talqin, dengan cara bai'at dan talqin. Bai'at talqin itu juga sebagaimana kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dan orang-orang yang bersama beliau semuanya mendapatkan bai'at talqin. Kalimat pohon Quran, yaitu kalimat la ilaha illallah. Bahkan dengan talqin zikir, bukan hanya mendapatkan ridwan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan talqin zikir kita aman dari dianggap mati jahiliyah. Kalau nggak talqin, jahiliyah matinya. Man mata walam yakun fi unuki bai'atun mata maitatan jahiliyatan. Siapa yang mati tidak ada di pundaknya bai'at talqin, maka matinya mati kondisi mati jahiliyah, seperti zaman tai kotok di lebuhan, zaman tai kotok mati jahiliyah. Makanya para sahabat menyampaikan ketika proses talqin zikir, sampaikan di awal bahwa niatkan dengan talqin ini niat masuk Islam dengan sempurna agar tidak mati, bahkan tidak mati kondisi jahiliyah. Dengan talqin zikir maka dipastikan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Talqin zikir itu memastikan kita mendapatkan ridho Allah. Makanya para sahabat menyampaikan bahwa manakiban adalah pengajian bagi orang-orang yang telah menggenggam meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dan dengan talqin zikir juga kita aman, selamat dari membawa dosa-dosa besar. Sebagaimana ulama menyampaikan, man mata walam sadiqan kamilan yurabbihi fa huwa mutalawithun bil kabair. Siapa yang mati meninggal dunia ketika hidupnya tidak ketemu berjumpa seorang rajul kamil, seorang patan yang tidak ada bandingnya, sebagaimana patannya Sayyidina Ali. Wa hal patan fikum pama hilun lana wa rajulun minal kirami. Patannya itu kita bersama. Sebagaimana Nabi la pata ila Ali wa la sayfa ila Zulfiqar. La tata ila sahabat wal sayfa ila sayfullahul maslul. Alhamdulillah. Hadirin makmur, siapa saja yang mati meninggal dunia dan tidak ketemu berjumpa dengan seorang rajul kamil membimbing ruh dia kembali kepada Allah, maka matinya, meninggalnya mati mutalawisun, lawsun, lawasa yulawisu mutalawisun, artinya orang yang lamokot. Tahu lamokot? Lamokot tahu? Lamedong. Tak boleh nggak? No? Bobolokot, aduh tak boleh nggak? Ayo kolobot lagi lagi. Lamokot, lamedong, bobolokot, ridu bergelimang dengan dosa besar. Naudzubillah, ini dengan talqin zikir
bebas dari itu. Alhamdulillah. Makanya pengasal menyampaikan zikir ini, zikir jahar ini, la ilaha mampu menghentikan ngerem dosa. Dua, zikir jahar ini adalah mampu untuk membentengi berbuat dosa, dan zikir jahar ini adalah mampu untuk menggugurkan, merontokkan dosa-dosa. Jangankan dosa yang kecil, besar pun, bahkan raja dosa sekalipun. Tahu raja dosa apa? Raja dosa itu syirik, musyrik, syirik di hati dia, diusir, hilang itu dia dosa besar dengan la ilaha illallah. Alhamdulillah. Terakhir, kalau masih ada silakan lempar pakai bolu ulang ke batu. Ngutip dauhan ulama disampaikan oleh pensahabat di kitabnya. Dauhan Abu Bakar bin Thohir. Ar-ridho huwa ikhrajul karahiyati anil qalbi hatta la yakuna fihi illa farhun wa sururun. Ridho adalah mengusir karahiyah dalam hati. Apa karahiyah? Sesuatu yang mencekul di hati, ngedangkel, ngedengkul, ngabenggul, ngejengol hati. Karahiyah itu. Ridho adalah ngusir, mengeluarkan, menghilangkan karahiyah, ngedumel, ngedangkel, mencekul hati, hilang semuanya, tidak ada semuanya, sehingga tidak tersisa dalam hati kecuali ada farhu dusur, senang dan senang, sehingga di sini senang.